Gue boleh disebutnya lain nggak? Apa ya, mau yang Figur aja. figur. Influencer kan berarti. Kalau gue kan bener-bener sengaja. Gue nggak terlalu method aktor, soalnya kalau method aktor kan bener-bener di bawah, sampai diem gitu, sampai gue nggak kayak nyantai aja, cuma tetap ke bawah. Passion itu bukan berarti kayak kita mau banget gitu, enggak. Passion itu berarti lu punya etika. Passion dalam syuting ya, berarti lu punya time management bagus. Ketika time management lu dalam syuting bagus, lu nggak ngerugiin orang lain. Betul. Hai, apa kabar teman-teman circle kita? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan juga semoga kalian semua safe dimanapun kalian berada. Kali ini gue Freya sebagai host akan berbincang-bincang tentang hal yang seru mengenai dunia perfilman bersama rekan gue pastinya. Dia merupakan salah satu aktor muda yang gak asing lagi, yang udah terkenal di berbagai macam social media. Hai semua, hello, apa kabar? Baik. Sih, ada podcast, kita podcast. Makin lama bapak Semakin lama ya. ini tuh sibuk banget ya. Selain dia jadi aktor, sekarang jadi brand ambassador suatu brand golf, Iya. terus juga apa nih? Restoran Juga. restoran tempat Boleh Iya. dong, boleh Boleh lah. dipromosin. Jadi Richard ini punya salah satu restoran steakhouse Iya. di Kemang, namanya Bull Bull and and Vine, Vine. betul. Nah itu tuh Bull and Vine tuh emang dari bokap. Bokap. Aku tuh dapet pencerahan cerita sih. Intinya nerusin bisnisnya orang tua kalau Bull and Vine ya. Dan inspirasi Bull and Vine tuh sebenarnya karena kita jual bull itu daging. Vine Bull itu tuh daging bukan Yes. banteng. enggak, itu kan kayak istilah gitu loh. Jadi kita jual steak premium, kita tahu lah. Ayo kayak nggak tahu aja dia di situ sering. Dan juga seru banget. Nah, Vine-nya minuman. Oke. Gitu. Boleh, ini kan nama podcastnya Circle Kita. Circle Kita ya? Circle Kita. Kita punya circle dulu namanya Promax ya? Iya, gue yang bikin tuh sebenarnya. Oke, boleh kenalan dong sama teman-teman circle kita namanya. Oke. Tinggi badan. Wah, Gimana? profile casting ya. Iya. Halo semuanya, aku Richard Gibson. Aku temennya Ayah temen aku. Apa lagi ya? Aku seorang aktor dalam ini ya, base-nya aktor ya. Tapi berkembangnya banyak juga, bisa nge-host TV, bisa jadi atlet golf, aneh banget kan? Oh. Bisa banyak lah pokoknya, kalau jadi cowok harus bisa banyak ya kan. Lagi di Indonesia kan, ini cowok harus bisa semuanya. By the way, gue ngundang cewek loh. Oh iya, aku pura-pura nggak tahu kalau lu tahu. Sebenarnya ini juga paksaan dari wilayah situ tuh. Podcast. Iya lah. Iya, Podcast dong. Ini lumayan lama loh, gue terakhir podcast tuh bener-bener seinget gue 2022 atau 2021 gitu. Wow. Which is berarti 4 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Podcast siapa coba? Temen gue ada Azul. 4 tahun lalu dan sekarang ada di circle. Yes, Circle. Oke, tadi lanjutin dong, boleh di. Oh iya, apalagi ya? Circle kita boleh fine, tadi kan bowl itu kan steak. Terus habis itu fine-nya apa? Minuman. Kita jual berbagai minuman, ada yang lokal, ada yang interlokal. Kalau beli pulsa kan suka kayak gitu. Kalau interlokal kita roaming jangan ya, mahal habis itu nggak bisa dipakai di sini. Nah kalau minuman interlokal banyak. Tapi gila sih, Chan, gue liat emang gue sibuk banget. Bahkan lo jarang lo atau gue. Iya, kalau awal-awal dulu tahun lalu sering banget tuh. Sekarang kayaknya udah karena running, karena banyak yang ngurusin juga. Including kakaknya cewek gue kan sekarang biar juga di situ Nicola. Jadi gue cuma ngurusin kalau per event aja. Jadi nggak, paling sama promo-promo. Itu kalau cool ya. Lumayan seru tau, di umur segini ngurusin begitu. Gue terus mimpi banget mau punya restoran, walaupun ini sebenarnya turun dari bokap kan. Ternyata setelah gue terjun ke dalam bisnisnya, itu susah banget nih berdarah. Iya. Wah gila cuy, F&B itu bener-bener yang kayak ada hari yang bener-bener kalian tuh rame, tapi kita nggak happy. Bukan nggak happy ya, maksudnya kita bersyukur gitu loh. Hari yang rame itu buat tentuin yang hari-hari lain sepi. Apalagi sekarang di Indonesia kan tahu sendiri daya belinya orang udah berkurang ya kan, udah turun. Ngaruh ke banyak banget F&B, dan gue tanya sekeliling gue tuh di Kemang sama semuanya.
Iya, darah-darah gitu, susah banget. Dan itu tuh awal adanya Bul itu gimana sih? Jadi ini cerita awalnya ya, bapak-bapak nih 4 biji. Sekarang banyak. Tadi bapakku tuh dulu aku punya restoran di Singapura. Jadi waktu aku kerja Dan cocok ini, sikat aku. ya kan formal cerita, ya udah gue ngomong gue nih, ya udah dulu gue nemenin bokap ditarik sih sebenarnya paksaan gitu. Gue umur 18 waktu itu suruh bantuin dia kerja sama bantuin bisnis di Singapura karena bokap dulu biasanya di Singapura kerjanya itu tahun 2017 awal kalau nggak salah. Tuh bokap punya restoran di Sembawang. Sembawang itu North East apa sih bahasa Indonesia? Timur Tengah, Selatan, Barat, Daya, Barat, Timur Laut, iya. Kayak anak Timur Laut tuh berarti dekat Malaysia, dekat Johor Bahru, ya Sembawang itu tempatnya lumayan banyak orang Melayu. Itu kita punya restoran namanya dulu ya, sekarang udah nggak ada Sunset Grill and Pub. Tuh kita punya menu khusus buffalo wings yang ada levelnya gitu, mantep banget. Dulu tuh rame banget. Sudah tuh gue di sana kerja, gue belajar tuh sama bokap gue gimana cara handle customer, gimana nge-handle apa sih namanya take order, terus ngurusin pembukuan, ngurusin stok ya gitulah pokoknya banyak banget guys, jangan disangka gampang, itu susah banget. Susah banget. Membangun hubungan dengan stakeholders. Iya betul, kayak yang di Sunset itu cuma punya gue bokap gue yang di Singapura ya. Itu gue belajar tuh benar-benar lu seneng nggak seneng, mood lu lagi gimana pun lu harus ada cuy di situ, nggak ada alasan lu nggak di situ. Betul, dan bokap gue ngajarin gue secara nggak langsung juga buat untuk menjadi lebih dewasa lah gitu. Umur gue terus masih 18 tahun kurang lah, 17 mau 18 di negara orang, dikata-katain orang sering sama orang Singapura. Jadi orang Singapura memang rada lebih keras kan mereka. Ya pokoknya intinya gue belajar di situ, cuci piring jam 1 pagi. Besoknya kerja lagi, jadi pokoknya terjadilah itu restoran, belajar ternyata berjalan COVID lah. COVID hit, udah hancur Singapura semua bisnis. Bokap gue cabut pulang ke Indonesia. Restoran menjual semua, walau udah dipaten, tempat udah kontrak kan. Kalau di Singapura PT LTD itu kayak PT. Dia tuh kayak sistemnya beda sama Indonesia. Agak complicated kalau gue ngarang sana, cuman intinya udah selesai lah. Kita termasuknya rugi. Terus akhirnya bokap gue pulang, dia emang punya passion di F&B. Dia suka banget sama restoran. Akhirnya dia pulang dari 2020 ke 2023 tuh masa persiapannya dia untuk bulan Pine nih. Bulan Pine bukan 2023 bulan apa sih? Agustus ya. Agustus kan bener ya kita ini. Bener ya. Sorry guys, biasa. Banyak banget nih belum nggak podcast. Ya intinya adalah akhirnya dia sama teman-teman dekatnya ini, sahabat-sahabatnya bokap gue bilang ya udahlah kita buka lagi Kemang, gabung tuh. Pertamanya cuman kayaknya 6 orang atau 5 orang gitu. Sekarang kita nyari investor banyak, jadi total including gue sekarang ownernya ada 10. 10 itu teman-teman dekat bokap gue semua. Nyatuin 10 kepala gitu. Wah itu kalau orang Indonesia mungkin ada komprominya ya. Kalau bule sama sekali. Mereka lumayan top gitu ya. Kalau Indonesia mantep. kalau gini gitu. Oh iya, maksudnya tapi mereka tuh Indonesia masih bisa ngelihat, menurut gue masih bisa ngelihat potensi market dan segala macam dan coba mengerti itu bisa. Kalau bule A ya A, gue gak suka nih, ya gue nggak akan bisa suka nanti, gue akan nggak suka terus gitu. Jadi kita benar-benar harus nyatuin dalam meeting tuh, nyatuin kepala susah banget. Ya seperti Anda tahu lah. Ya itu sih, cuman ada banyak goodnya juga. Jadi tempatnya berprinsip, tempatnya punya backbone ya kan, strukturnya jelas. Maksudnya, jadi kita tahu nih, oh ya orang-orang kita pinter gitu, ngerti nggak sih? Jadi nggak sembarangan, nggak ngelewengin uang dan segala macam kayak gitu. Pasti kan namanya kalau misalnya lo, apalagi 10 nih ya, kan satu-satu kan pengen 11 ya sekarang? 11 ya? 11 ya? Gue lupa nih. Siapa? Kayak gue dulu kamu 12. Baru mau masuk ya? Baru masuk. Sorry guys. Ini kan ngomongin 11 owner. Kalau misalnya yang ini maunya ini maunya ini, enggak mau ini maunya gini, terus gimana? Suruh buka restoran sendiri. Enggak. Mainly sih ada beberapa owner yang memang murni bisnis saja, ngerti nggak? Jadi nggak mau ngurusin. Mau ribet. Iya, ngurusin operasional. Tapi ada beberapa, ada 5. Kita berlima lah, ada yang benar-benar ngurusin ini nih. Kayak apa namanya, operasional banget, ngurus bener-bener setiap hari ada. Wah ini orang hari datang tiap hari aja, niat banget gitu. Menu andalannya apa, Cak? Kalau gua tuh kebiasaannya
minta Royan, chef gue. Royan. Kenal ya Royan, Royan Roy, mana ya, Royan Royan ya? Buto, Roy. Dia mantep banget guys, karena harus kebul minta Royan masakin ya. Royan is a chef yang dimana dia tuh emang dulunya base-nya dari US ya? US, Belajarnya betul. Dia pernah di Arizona ya? di Arizona. Di Arizona, dekat Las Vegas. Dia pernah, bukan belajar doang, dia kerja di sana. Yeah. Terus pulang ke Indonesia, kita hire. Jadi dia tangannya bukan tangan lokal. Udah mantap banget anjir. Itu kelihatan sih waktu dia bikin spaghetti yang pakai truffle itu. Iya. Itu kayak Betul. mantep banget Mantep truffle-nya. Iya. Ini pokoknya nanti Zamano pada main ke Bull ya. Iya, boleh. Kita Kita main ke restoran. Bull, podcast di Bull juga. Bisa. Cuman yang berisik aja palingnya. Iya. Ada band dan segala macam. Oke, itu ngebahas soal restoran. Betul. Ini kan Richard Gibson. As you know guys, mungkin buat teman-teman yang belum tahu dan yang mungkin yang udah tahu, Richard ini kan influencer juga. Influenza ya. Itu penyakit dong. English. Nah, lu Kenapa ya influencer? Gue boleh disebutnya lain nggak? apa Gua ya, namanya apa? figur aja. Oh, ya, ada video. Influencer kan berarti secara nggak langsung. Iya, kita Cewek juga. yang udah influencer. Kalau misalnya lo influencer, jadi kalau luar negeri itu dibagi. Influencer berarti gini, lo nge-gym full konten lo nge-gym doang, top satu arah, ngerti nggak? Kalau di Indonesia kan sekarang nyebrang kan, kita semuanya ada, jadi figur. Oh, oke. Bukan dia bisa bilang public figure. Dia public figure. Tunjuk gue seru lihat situ. Nah kalau di Indo maksud influencer apa influencer? Iya sih. Tapi ya banyak kok yang bener-bener influencer, temen-temen gue yang bener-bener gue influencer gitu. Gue tahu kayak iya dia top, arahnya situ doang. Iya, lu influencer orang. Aku juga baru tahu istilahnya influencer tuh. Iya. Di Indonesia nggak terlalu, kita kan gabung sama kata-kata ya, apalagi Iya. penormalisasian kata-kata Inggris gitu. Jadi orang yang kayak gitu dianggapnya artis. Artis kan bukan aktor, artis Iya. kan yang bikin patung. Iya. Seniman lah ya. Seniman. Iya, seniman gitu, artis. Misalnya pelukis, bikin patung. Jadi artinya ada produknya gitu, artis baru, bukan aktor. Sedangkan di Indonesia disebutnya artis. Iya Jadi sih. kita banyak banget tuh yang actress juga sebenarnya nggak terlalu baik dipakai di luar juga. Kalau cewek panggil aktor. Nah, awal-awal lu terjun ke apalah itu figure, Public figure. figure, itu tuh dari mana dan dari tahun berapa mungkin, dan itu tuh celah dan jendelanya untuk lu masuk ke ranah itu tuh dari mana? Iya ya. atau pertama kali itu gue realize deh kayak kok ini Bisa ya? iya kok bisa ya gitu. Gue ngomongnya sebenarnya cerita panjang tapi gue singkat ya. Iya. Waktu kecil berbaik itu main bukan sinetron doang, main iklan banyak tuh, billboard dan segala macam, Johnson Pepsodent gitu, tuh bayi banget, Ovaltine. Terus habis iklan-iklan itu mulai naik tuh main sinetron waktu pertama-tama main sinetron di Global TV waktu lagi Ramadan 30 hari, jadi syuting itu bener-bener tayangnya itu sinetron gue tuh kecil ya, itu di Global TV sebelum buka puasa, itu tahun 2008, 2009 gitu. Nah dari situ mulai tuh main banyak inilah, starting orang-orang tuh udah tahu gitu. Tapi karena gue difokusin sekolah sama nyokap bokap, jadi gue sempet hiatus tuh dari SMP, kan dulu sebenarnya SD kelas 6, SMP kelas 1 sampai sama kelas 3, gap 6 tahun, 2015 lah. Nah di 2016 itu gue mulai masuk syuting tuh, pertama kali gue syuting lagi tuh langsung main film. Oh itu tuh karena emang lu udah kenal sama produser? Iya betul, mereka tuh deket sama mama gue, jadi pas mama gue sering ngupload anak-anaknya tuh langsung pada kayak kontakin nyokap gue gitu untuk coba. Ditambah lagi tuh lagi zamannya naik Line, naik ASFM, kalau nggak salah naik Path, nah IG juga banyak kan. Iya. Nah di IG gue mulai aktif tuh, waktu orang belum ada yang aktif. Oh iya? Iya, itu yang bikin cepet banget tuh, orang jadi ngelirik. Jadi selain dalam sosial media, kalau di film itu, sosial media kita tuh sebenarnya profile kita. Orang tuh bisa ngeliat, oh lihat foto nih, ditunjukin suka-suka panggil, casting gitu-gitu. Pertama sih gitu-gitu. Terus tuh main banyak banget tuh ya series dari situ. Oh nice. Banyak banget. Gue ingat kayaknya banyak deh selebgram atau public figure tuh yang awalnya dari ASFM gitu kan. Iya, betul. Banyak yang angkatan satu ya, yang benar-benar baru ada IG di dunia. Ya itu sih. Tapi gue orangnya nggak terlalu, sebenarnya gue udah bilang tekun dan sih nggak juga. Gue nggak terlalu, gue low-key gitu loh, ngerti nggak sih? Gue nggak suka yang kayak artis banget gitu loh. Jadi Iya, kayak wah karena gitu. kan kayak ngesorotan banget gitu. Kadang-kadang gue aja kalau gue ngerasa udah overwhelmed banget ya, gue tuh bener-bener ngapus aplikasi gitu. Ntar gue kalau lagi mood baru gue download lagi, gue login lagi. Karena udah overwhelmed banget.
Jadi memang manajer gue juga bilang gitu, nggak apa-apa karakter kamu kayak gitu, berarti nggak apa-apa, nggak harus nongol terus-terusan gitu. Itu sih paling, kalau mau cerita dari awal ya. Itu udah singkat banget sih, Cak. Iya panjang. Susah ningkatinnya. Nah ini lu tuh berapa bersaudara sih, kan kayak kemarin gue sempet tanya kan sama lo siapa aja buat Iya. dikenalin ke circle kita. Siapa tau ntar gue undang sih Boleh, nih, beneran kan? Nah, gue itu 4 bersaudara, gue anak pertama, adik gue yang cewek nomor 2, Sarah, nomor 3 adik gue cowok, Thomas, yang keempat Thomas, bontot, paling gede justru badannya adik gue yang terakhir, Michael. Richard, Sarah, Thomas, Michael. Mereka semua juga sama tuh, sibuknya juga di Enggak. Oh, enggak. Sarah lebih ke sosial media juga. Sarah Sarah lebih ke juga. sosial media, tapi dia lulusan hukum UI, alhamdulillah hebat. Terus punya bisnis juga namanya Alana Beauty Bar. Alana Beauty Bar. Itu banget di Kemang, dekat restoran. Jadi ini restoran gua. Kayaknya aku tahu deh. Iya, ini restoran gua. Kita kan keluar tuh, saya ke Iya. kanan arah Bangka, kiri langsung tempatnya sana. Bisa clickbait, bisa Bisa fashion. aja. Bisa Bisa. Oh, iya. Guys, ini buat teman-teman yang main nyalon. Abis Sekali itu ya. buat kalian Iya. yang abis nyalon, aduh lapar. Boleh iklan di sini, boleh. Boleh ini ya, Boleh. Alana Beauty Bar. Alana Beauty Bar. Follow IG-nya. Iya. Nanti gue tayangin juga kali cuplikannya. Ya, dapat. Iya. Iya, itu Oke. Sarah ya sosial media, sekarang baru lahirin, gue punya ponakan baru ngelahirin. Iya, boleh. Namanya Alora. Oh, cewek berarti ya? Cewek, Oh, cewek. my God. Ponakan makanya cewek. Iya. Terus Thomas dia kuliah, masih kuliah di UPH. Michael juga ambilnya sama kayak Sarah hukum, baru mau lulus juga. Oh ya Jadi gimana? mereka, Michael UP, UP. Apa ya? Oh, iya, UPH Pancasila. Pancasila. Tapi kan hukumnya bagus tuh. Hukum buat Pancasila ya. Makanya dia di situ. Emang gimana sih hukum? Jembatan. Ups, ya. Semoga bukan kalangan hukum yang sebelah sana, Oh, iya. tapi hukum yang kita. Hukumnya ya. kita. Hukum yang benar-benar Yang adil benar-benar gitu adil, ya. dan membantunya sesama, bukan bantu sebelah sana. Iya, iya. Gua setuju. Serius, Ibu juga hukum. Ah. Hukum promek. Maksudnya ujung-ujungnya promek. Aduh. Aduh, gue tadi mau demo. Gue tulis di karton gini. Turun kan hashtag Promex. Gak bakal denger gak sih kalau ini? Jangan dengar. Mbak udah pulang. Katanya main Kasian. Main sana gitu. Mbak main-mainnya di sana aja. Tapi gimana Cap? Lo tuh kan as we know lo tuh hobi golf juga di sini. Lo punya kesibukan golf, lo ngurus restoran, Iya. lo juga syuting. Jadwal syuting pun kan kita kan pasti kan bukan 9 to 5 lagi, tapi udah kayak mungkin 9 to 9 lagi. Kalau bahkan. lagi dapat job yang benar-benar sibuk banget, tapi kalau enggak kok. Enggak. Dan lo bisa mengatur semua itu gimana tuh? Boleh ceritain nggak? Aduh, Time sebenarnya management lo nih. Wah. gue itu orang yang sangat menjunjung tinggi waktu istirahat. Bener-bener gue kalau misalnya nggak kerja, gue kalau kerja on point, bener-bener nggak pernah terlambat A sampai Z selesai gitu. Tapi ketika habis Z itu gue mau bebas. Gue totally gue mau bangun jam berapa kek, mau tidur jam berapa kek, bener-bener kalau gue lagi libur ya. Itu kayak rewardnya gue ketika gue sudah menyelesaikan tesnya gue, tes itu tugasnya gue gitu sebagai kayak syuting misalnya segala macam. Dan gue sangat menghargai waktu istirahat gue. Bener-bener sampai cewek gue aja kadang kayak aku mau istirahat jangan ganggu, dan dia harus ngerti. Dan gue tunjukin juga gue emang bener-bener istirahat gitu. Gue bener-bener tidur. Teman-teman Jadi- circle kita oke kan? Ya, apa? Lanjut. Sweet. Langsung dia ngomong, Oke, teman-teman circle kita boleh nggak sih give applause dulu buat Richard yang udah meluangkan waktunya ke circle kita. iya tadi gue tidur dulu nih mas. Tadi di shoot dimasukin kali ya. Ada ngomong-ngomong kan. Sibuk banget kali Iya, ini. kan ya. Gue tadi apa ngomong mikir di sini. Gak terdengar. Iya itu podcastnya nyasar-nyasar. Balik lagi berarti kalau ditanya soal time management, kalau kerja on point banget. Gua kerja ada schedule jelasnya, sarapan jam berapa, tidur jam berapa, tergantung dari schedule syutingnya misalnya. Tapi kalau nggak ada syuting, totally gua lost the plot. Gua real aja di sini, nggak butuh terlalu banyak influence orang untuk waktunya harus gini-gini. Kalau lu suka seperti itu terserah. Tapi gua orangnya nggak suka seperti itu. Jadi gua kalau dibilang punya rutin punya, gua bangun tidur ke toilet, makan, tidur lagi. Kalau misalnya Kalau gitu. recharge gitu loh. Yes, betul. Berarti lo sebenarnya kan gue pernah ngomong sama lo. Gue tuh sebenarnya introvert. Nah itu tuh sisi introvert tuh di situ. Jadi Iya, ketika ketemu betul. orang lo bisa. Betul. Sebenarnya susah sih kalau misalnya kita bilang lu introvert extrovert, nggak ada yang tahu sebenarnya kita nih apa. Cuman gue ngerasanya gue introvert karena ketika gue keluar gue cepet udah capek dan gue tuh nggak bisa deal sama orang kelamaan tanpa pulang. Jadi kadang-kadang kalau misalnya baterai gue habis sih gue pulang gitu.
ntar besok kalau bisa keluar kayak gini nih baru gue kayak mulai lagi ya sebenarnya apa sih namanya ada satu lagi tuh istilahnya amplified gitulah. Kalau dibutuhkan orang-orang kayak gue tuh kalau dibutuhkan bisa kok ekstrovert, tapi kalau misalnya di rumah ya gitu harus susah ini banyak istilah sekarang ya. Iya. Orang kalau santai aja bro. Lo apa kayak nggak apa-apa kok. bedanya cuma gimana cara kita nyalurin energi itu doang. Betul. Tadi kan lo ngomongin film-film nih. Nah kan gue cerita tadi salah Hmm. satu series dia tuh ada yang Iya. di tempat gue, FYP. di SMP gue. Iya. Terus gue tadi tanya sama dia, kenapa sih lo dapetnya peran yang Bad boy. Nah itu, orang juga pada penasaran nih, kenapa tuh Chan? Nggak tahu ya. Sering kok gue dapet skrip pertamanya anak baik-baik udah oke nih, terus tiba-tiba Hamin 5 gitu jadi kamu ganti peran, kamu jadi antagonis. Gue kayak kenapa gitu, ternyata muka gue ketika dibandingkan sama antagonisnya istilahnya muka gue lebih bangsal. Gue tuh kesel kadang-kadang kayak iya sih gue ngerti sih kalau gue bisa dibikin bandel gitu, gue ngerti, tapi memang kalau misalnya yang syuting antagonis tuh bener-bener acting. Iya, lu kesel kan liat gue? Iya, berarti gue berhasil jadi antagonis. Tujuannya kan lo bikin orang kesel. Ya kan kayak tengil banget Iya, gitu loh, harus kayak gitu. gitu kan. Sebenarnya orangnya asli enggak kan ketika Enggak. lu- Apa aslinya golden? Gue Golden Retriever. ngeliatnya Iya. kayak golden retriever gitu. Kenapa Pika? Karena waktu pertama kali gue ketemu dia kayak hai gitu kan, gue kayak Padahal kalau lagi syuting itu kan yang dibutuhin gitu. Aku juga sebenarnya kalau aku bilang actingku juga masih 1-10 7 lah, masih harus biasa lagi. Aku juga ngerasa kalau lagi syuting kadang-kadang namanya aktor, jadi kita jarang banget aktor kan lo yang nonton loh. Gue recently nonton, gue kayak kenapa gue nggak lebih pas part itu ya? Kemarin kenapa gue nggak lebih marah ya? Kayak gitu nanti kayak evaluasi. Tapi tetap karena pokoknya inti dari pertanyaan kamu tadi, kenapa dapat peran yang kayak gitu? Karena muka aku lebih dari yang harusnya jadi antagonis. tapi aslinya nggak gitu kok Aslinya nggak gitu kok. guys. Iya. Aslinya Hello Kitty. Kitty. Iya, Hello Hello Kitty. Kitty. Di videonya Halloween. Aduh, gue berkali-kali ya, gue ngeliat tuh di IG, di TikTok ini Richard iklan. Ada di mana di WeTV kan? Lalu kan kita promosi juga dong Iya, ada. Richard di Ada WeTV di sama di video.com. Iya. Ini lagi tayang bareng nih. Oh iya. Sibuk banget gak gue Iya, anjir. iya. Gue series tayang bareng. Seriesnya. Yang di WeTV. Oh iya, Chat. Filmmu tuh di series 2 apa sih yang di video sama WeTV? Yang di WeTV itu namanya Main Hati Mm-mm. series, itu asik juga tuh. Gue jadi antagonis untuk Mm. gue aja kesel. Ada cerita tuh soal gue jadi Fadel namanya. Fadel di WeTV itu. Gue pernah lagi syuting pulang. Gue ketemu Tatiana satu hari kan. Terus Tatiana sampai kesel banget sama gue, katanya gue nonton karena kebawa karakter. Kebawa karakter. Bener-bener gue belum keluar. Iya. Enggak, emang gue nggak ngerasa kayak gue apa. Enggak, emang kebawa aja. Naturally kebawa, kayak gue ngeselin gitu kata Tatiana. Dan gue nggak sadar sama sekali. Nggak sadar sama sekali. Terus gue minta maaf. Tapi katanya banyak sih gue denger aktor tuh yang kayak apa jaket atau apa pokoknya kebawa peran dia yang lagi dia Iya, iya, syutingin gitu. Suka, walaupun banyak yang kayak disengaja-sengaja gitu. Kalau gue kan bener-bener sengaja. Gue nggak terlalu method aktor, soalnya kalau method aktor kan bener-bener di kebawa, sampai diem gitu, sampai gue nggak kayak nyantai aja, cuma tetap kebawa. Seru banget. Yang nyadar bukan kita, orang lain yang dekat sama kita. Aku ngeselin sih gitu. Aktor sama kelola restoran dari kalau balik lagi. Balik restoran. Menurut lo lebih fleksibel yang mana sih? Fleksibel ya. Terus gue pisahin dulu tuh, fleksibelnya gimana dulu? Maksudnya lebih Dalam gede waktu? mana untuk lo? Iya waktu lah, time management. Restoran gak karena punya sendiri. Suka-suka gue, sebenarnya enggak juga sih. Kalau misalnya di syutingan bisa juga fleksibel. Kalau kitanya udah jadi Reza Rahardian. Oh iya. Dia udah paling mantap gitu Dia kalau tinggal milih gitu kan. Iya, kalau sekarang apapun yang di hadapan gue dikasih disodorin gue makan. Walaupun sebenarnya gue banyak yang sukanya juga, tapi bukan masih belum hak gue untuk memilih apa pekerjaan gue, kenapa gue dapet antagonis mulu, dan sebenarnya gue bete anjir, gue juga bete, gue ini lagi, tapi belum sampai di level gue bisa memilih menurut gue ya, bukan menurut orang lain. Ketika nanti gue bisa milih, gue pilih. Dan Jadi terus lebih fleksibel restoran kalau pertanyaannya kayak gitu. dan kalau misalnya ini
ini kan ngomongin jangka panjang ya Char. Yes. Kayak lo seterusnya itu apa nih hal yang bakal lo fokusin antara aktor, pengusaha, Iya. atau apa? Tetap sih menurut gue dari jiwa seni yang peran kayak gini tetap mungkin menurut gue bakal berjalan panjang banget ya. Sampai kapanpun pokoknya di industri gue tuh bukan siapa yang jago, bukan siapa yang bagus. Tau gak Pak? Siapa yang bertahan paling lama. Itu yang bikin itu. Dan menurut gue karena gue memang bukan murni aktor, maksudnya gue punya bisnis juga dan lain-lain. Jadi gue nggak pernah Bergantung sama satu. kebergantungan dengan syuting dan segala macam. Jadi menurut gue kalau misalnya dua-dua bisa paralel, kenapa enggak? Iya. Kalau aktor kan ini gue juga Ini dengar ya. tadi ya. Tuh. Dari pacar aku Nicholas Saputra. Oh, sempat ngundang sini. Mau nih sih kalau mau datang ke sini mau Amin, amin, banget amin. gitu ya. Dia juga ngomong Terus katanya kan ditanya kayak lo bisa nggak ngebayangin diri lo 20 tahun lagi jadi aktor. Dia bilang ya bisa karena aktor tuh nggak ada Betul. pensiunnya Betul. kata dia gitu. Nggak ada timeline-nya. Sama kayak pengusaha kan, Betul. nggak ada pensiunnya Betul. gitu. Tapi kalau lo yang sekarang nih, yang saat ini menjadi lebih passion lo di mana, di acting atau di bisnis? Wah, paralel lagi dua-duanya. Ketika dibutuhkan di acting ada pastinya, karena kalau misalnya di dunia acting lo harus passion kan. Lu bener-bener harus, kalau nggak kelihatan banget dan lu nggak bertahan lama, orang akan ngeliat itu kayak ngapain nih orang gitu kan. So, passion itu bukan berarti kayak kita mau banget gitu, enggak. Passion itu berarti lu punya etika, passion dalam syuting ya, berarti lu punya time management bagus. Ketika time management lu dalam syuting bagus, lu nggak ngerugiin orang lain. Betul. Karena jam syuting lu kan kadang-kadang bertabrakan dengan jam syuting orang lain kan. Gue banyak banget orang yang, maaf menurut gue masih baru-baru nih, mereka sama sekali nggak ngargain waktu orang lain. Tapi yang udah bagus banget, artis yang udah pol banget, malah dia yang udah nyampe duluan. Gue selalu begitu pengalaman gue, terus gue ngeliat enggak, emang dia lebih dari waktu yang ditentukan gitu. Misalnya jam 8, dia setengah 8 udah nyampe gitu. Dan itu, kenapa dia bisa sebesar itu? Sebut saja A namanya. Kenapa dia bisa sebesar itu? Karena passionnya apa? Time management. Betul, attitude-nya bagus. Nice. Nggak melulu tentang lu siapa, follower lu berapa, enggak. Attitude lu siapa, attitude lu kayak apa. Kalau ngandelin tampang doang, Oh, nggak akan bertahan. nggak akan bertahan lama ya. Gue ketemu banyak banget yang orang-orang yang mencoba dan ngandelin misalnya tampang ya. Doang. Enggak bertahan. Gue Jangan lupa kocak tenang. amin, semoga Yes, masya Allah. amin. Enggak. Ganteng relatif guys, Iya. kata mamaku sih kan. Iya. Semoga kata orang begitu juga. Gitu. Kayak kalau ngomongin aktor kayak ada film series itu juga nulis kan kayak ada Toh, nah itu bagus Iya, banget. dia sesuatu katanya sampai setahun. Bagus banget. Bagus banget. Ya katanya dia satu kan cantik banget dong pastinya. Tapi dia tuh sempat ngomong katanya gue buat meranin gariskan teks tahun dia itu nggak keluar rumah, nggak hangout sama teman-temannya dan dengerin lagu kayak Jawa-Jawa. Iya betul. Itu buat masuk ke dalam karakter itu ekstrim banget. Dan menurut gue ya hanya dihitung jari orang di Indonesia, aktor Indonesia yang bisa masuk ke karakter dengan cara kayak Dian Sastro. Ngomong Cak, kalau saya lanjutin lagi obrolannya nggak kelar nih sampai lusa Gak juga. apa-apa lah, emang podcaster lama aja. Iya deh. Tapi Cak seru nggak? Seru dong. Seru. dong. Ya seru juga ngobrol sama Richard yang emang susah banget nih, artis satu ini. Belum lagi kita bahas golf. Tadi gue lupa mau bahas golf. Oh iya. Tapi kayak boleh tuh next kita bahas kali ya? Boleh. Boleh. Oke, next kan kita undang lagi nih ya Richard. Kalau boleh dong adik-adik lo juga ajak dari podcast kesini. Boleh dong Richard dipromosiin restorannya sama seriesnya juga biar teman-teman circle kita nih boleh nih datang nih ke tempatnya Richard sama salonnya adik lo. Oh iya, berarti Ya, apa aja tuh? Oke. Restorannya di Kemang, Jalan Kemang 1 nomor 19. Kalau patokannya tuh kalau kalian tahu McD Kemang satu arah, ikutin ini jalannya. Ntar jalan ada kanan, ya kan? Ikutin jalan sedikit sebelah kanan, tepat di sebelum lapangan bola. Iya. Sebelah kanannya Bulan Baik. Kalau kalian mau edit ya, ini di sini. Terus jauh dari situ, kalau kalian cewek-cewek ini yang nonton, ada namanya Alana Beauty Bar. Dia ya banyak, semua tentang perempuan ada lah di situ. Mungkin yang gila-gila banget nggak ada, cuman kayak kuku, rambut, facial, rejuran untuk apa namanya, facelift. Iya, facelift yang ditarik gini dong. Pion nanti. Gue jujur nggak tahu banyak, cuman karena gue cowok ya. Pokoknya apapun tentang cewek bisa di situ. Oke, fix kita kesana. Manicure, ya gitu-gitu ada. Namanya Alana Beauty Bar, ada di Bangka.
Jalan Bangka, nggak terlalu jauh, sekitar 500 meter. Oke, sama seriesnya juga. Seriesnya juga. Di video Yang di video ada yang lagi tayang sekarang, udah nomor 1 di video. Itu apa namanya, Mama Mengejar Cinta. Mama oh yang main siapa tuh? Yang main Bulan Guritno, Bulan. Asri Walas, Richard Gibson. Ini jadi playboy juga loh. Iya, mati terus. Enggak, jadi musisi. Jadi Mama Pengejar Cinta di video jadi musisi. Di WTV Main Hati series. Main hati ya. CCTV itu ya. Yoi, itu jadi antagonis yang tadi. Boleh dimatiin CCTV. Pokoknya itu sampai kasih Gue pecah. Jadi mati. Oke. Oke, thank you. Buat teman-teman circle kita, terima kasih banyak udah mau saksiin podcast hari ini. Yang pastinya seru banget kita ngobrol sama Richard, sama Mika. Dan kalau bisa kalian punya rekomendasi buat podcast apa lagi nih yang bisa gue obrolin sama Richard dan pengen ngundang Richard juga, boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video kita di sosial media kalian. Ini dia circle kita. Terima kasih. Bye. Bye-bye.